Masih ingatkah ini surat apa dan ayat berapa? Raise your hand. Ya. Surat Ar-Rum ayat 21. Iya, alhamdulillah. Thank you. Ar-Rum ayat 21. Sebelum kita lanjut ke materi kita selanjutnya, kita baca bersama-sama. Ta'awuz. Siapa yang mau baca artinya? Ya, Metia, please. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang beriman. Ya, alhamdulillah. Masih ingat apa arti mawaddah? Ya, Zahra. Kasih sayang. Kasih sayang. Mawaddah warohmah, kasih sayang. Kalau mawaddah saja cinta, ya. Rohmah itu sayang. Sakinah Damai. damai. Alhamdulillah. Baiklah. Nah, sekarang Ibu mau tahu lagi siapa yang masih ingat rukun nikah? Ya, gadis. Calon suami, calon istri, wali calon istri, 2 saksi, ijab kabul. Ya, alhamdulillah. Thank you. Soal selanjutnya. Apalagi ya? Budi, ini ada Budi nih. Si Budi ini sudah siap nikah, lahir batinnya sudah siap. Tapi dia masih mampu menahan diri dari zina. Apa hukum nikah bagi Budi? Ya, Ujang? Hukum bagi si Budi itu untuk menikahnya itu disunahkan selagi dia masih mampu menahannya dari zina. Ya, betul atau salah? Betul. Alhamdulillah. Terakhir, ayo masih ingat atau tidak? Apa perbedaan dari talak, rujuk, dan iddah? Ya, Nabila Basyasha. Kalau talak itu perceraian, kalau rujuk itu kan setelah pasangan suami istri itu bercerai dan akhirnya kembali lagi untuk melanjutkan pernikahannya. Ya, betul. Itu kalau iddah itu dia merasakan uang orang wanita setelah perceraian. Ya, alhamdulillah. Give applause buat kita semua. Alhamdulillah masih ingat semua. Selanjutnya, ya coba lihat slide. Ini gambar apa? Nikahnya kira-kira apa yang beda? Online. Ya, ini adalah couple pengantin tertabah 2021. Kenapa coba? Bisa kalian lihat teksnya? Intinya apa? Kenapa baru Iya, jadi ini di mana? Di Yogyakarta. Jakarta. Siapa nama wanitanya? Iya. Dan pengantin laki-lakinya Wibisono. Mereka ini sudah merencanakan pernikahan ya pada hari itu. Namun H-3 si laki-laki masuk rumah sakit karena COVID. Nah, ya. Oleh karena itu mereka melakukan nikah online. Bagaimana hukumnya? Nanti kalian yang akan bahas dan ibu akan tentukan grupnya. Selanjutnya, ini apa? Tahu dari mana itu nikah beda agama? Nah, si wanita muslimah memakai jilbab dan si laki
laki-laki Kristen. Ya, Masya Allah. Di daerah mana ini? Jawa Tengah, Semarang. Ya, ternyata beliau ini adalah pasangan ke 1424. Nauzubillah. Ya, nak ya. Dan juga kalian akan membahas ini nanti. Sekarang kita akan menonton. Baiklah, amatilah dan analisis video yang Ibu putar berikut ini. Sambil dihayati ya, nanti kalau kalian berkeluarga. Apa mungkin? Senang itu bercerai. Ya kali, sama macam masih boleh supaya kami. Bagaimana videonya? Sedih. Sekali mengharukan, Masya Allah ya, untuk keutuhan rumah tangga lillahi ta'ala, sehingga bisa tetap mudah-mudahan bisa mempertahankan rumah tangga bahagia dunia akhirat. Amin. Selanjutnya, nah, kita akan bagi grup menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, subhanallah namanya, 2 alhamdulillah, 3 la ilaha illallah, dan 4 Allahu akbar. Kelompok Bukan beda agama. Sebelumnya kita sudah pakai model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning itu berarti kita bahas dari mulai definisi sampailah ke hikmah pernikahan. Sekarang kita pakai model pembelajaran CTL, Contextual Teaching Learning ya. Yaitu kita kaitkan dengan realita kehidupan yang terjadi sehari-hari mengenai pernikahan. Jadi kita diskusi ya dengan memakai Canva, dan Canva-nya dikerjakan per kelompok yang Ibu sudah bagi tadi ya nak ya. Ingat, semua harus bekerja. Ketika sudah selesai baru nanti kalian sajikan dengan presentasi di depan. Setelah itu tanya jawab. Ketika buat slide melalui Canva tadi, siapkanlah 4 pertanyaan singkat yang akan kita bagikan ke teman kalian satu persatu di grup yang lain, dan 1 pertanyaan rebutan. Paham tuh? Dan di sini nanti di papan tulis akan Ibu tempel nilai kalian per grup. Selain nilai diskusi, ya, Ibu akan menilai juga pemahaman yang kalian pahami dari materi yang dijelaskan teman kalian. Bisa dimengerti semuanya? Ya, bisa. Ya, grup 1, subhanallah. Subhanallah. Grup 2, alhamdulillah. Oh, bujang ini besar tinggi. La ilaha illallah. Dan Allahu akbar. Silahkan dikerjakan dari sekarang. 45 menit ya, karena itu kan bisa dikerjakan per kelompok. Semua individu bekerja. Bagilah tugasnya. Jika ada pertanyaan, segera ditanyakan ke Ibu. Kalau Ibu katakan A, tepuknya 1. Kalau B, tepuknya 2. Kalau T, 3. 4. Kalau J, 5. Dan harus ada jeda. Contoh, abata.
Fahim tuh? Oke, tes. A, ba, ta, sa, ja, abata. Nah, ini ada yang lurus. Kalau masih ada yang salah, masih tes. Salah, Bu. Gua ulangi. Jasa tabaa. Paham tuh? Terakhir, jasa tabaa. Alhamdulillah. Kayak beneran video call kayak ini tempat ini ya Berarti nyiapin kayak beberapa pertanyaan. Sudah dikirim semua di grup WA kita? Ya, sudah. Ya, sekarang silakan kelompok pertama. Subhanallah, materinya tentang apa? Nikah online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok Subhanallah. Hari ini kami Saya Darul Asar Baik Irwanto. Adapun penilaian diskusi pada hari ini yang akan ibu nilai yaitu pertama, isi materi yang kalian tampilkan itu sesuai dengan judul atau tidak. Kemudian yang kedua adalah kedalaman isi materi. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Terakhir kekompakan. Paham tuh? Pahim. Ya, silakan dilanjutkan. Oke teman-teman, untuk memulai presentasinya kita awali dengan pendahuluan dulu yang akan dibacakan oleh Akika Sadika. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Jadi apa sih nikah online itu? Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet atau biasa kita sebut online. Jadi akad nikah secara online itu hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab kabul akad pernikahan. Oke, sekarang kita akan membaca nih tentang syarat dan dasar hukum melalui pendapat MUI. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada akad nikah nomor 3 tadi, hukumnya tidak sah. Dan nikah sebagaimana pada akad nomor 3 harus dicatat pada pejabat membuat akad nikah atau KUA. Selain pendapat dari MUI tadi, ada juga pendapat dari Imam Syafi'i dan Muhammadiyah. Oke, selanjutnya akan dibacakan hukum nikah oleh Daril Ansar Baik Irwanto. Oke, selanjutnya ada rukun nikah. Rukun dari nikah Ada faktor yang tidak memperbolehkan atau faktor yang mempengaruhi sah atau tidak sahnya sebuah akad pernikahan. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, pernikahan online merupakan pernikahan yang hukumnya tidak sah. Maka dari itu, bagaimana solusi dalam menanggapi pernikahan online? Nah, hukum menikah online seperti yang telah dikatakan adalah tidak sah. Hal yang selama ini menjadi penyebab pernikahan online sebagian besar adalah karena wabah penyakit seperti COVID-19. Lalu adalah karena jarak tempat tinggal antara calon pengantin itu yang berjauhan, sehingga membutuhkan biaya besar untuk melakukan sebuah pernikahan. Nah, lalu dalam menghadapi pernikahan online, satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan menunggu, sehingga mereka dapat melakukan pernikahan secara langsung, bukan secara online. Nah, berikut video yang dapat ditampilkan. Video ini merupakan salah satu contoh dari pernikahan online. Bisa dilihat mereka melakukan akad gitu di situ. Mungkin
sekian yang dapat saya tampilkan mengenai solusi. Oke, udah selesai habis ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan kami paparkan. Pertanyaannya? Oke, ini pertanyaan buat teman-teman nih. Ada yang bisa dijawab? Oke, silakan berdiri. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emil Hamarli. Ada dua hal yang dapat mendorong calon pengantin untuk melakukan pernikahan secara online. Yaitu yang pertama, karena adanya wabah penyakit seperti yang telah dijelaskan Azharahmi tadi, seperti COVID-19. Dan yang kedua adalah mungkin jarak yang jauh sehingga mengeluarkan budget yang banyak. Oke, jawabannya benar. Boleh kita kasih aplaus dulu. Nah, tulis di kertasnya ya. Oke, pertanyaan 2 untuk kelompok 3. Mengapa ijab kabul dalam pernikahan online menyebabkan tidak sahnya pernikahan tersebut? Saya Muhammad Agus Rozak dari kelompok 3. Karena itadu al-majlis harus berada dalam satu majlis dengan lafal sahih yang jelas dan berittisal kesambung antara ijab dan kabul secara langsung. Jadi tidak bisa online. Oke, boleh kita kasih aplaus dulu. Oke, pertanyaan untuk kelompok 4. Apa yang membedakan syarat dan dasar hukum dari pendapat MUI, Imam Syafi'i, dan Muhammadiyah? Baiklah, perkenalkan nama saya Tengah dari kelompok 4. Jadi yang membedakan syarat dan dasar hukum pendapat MUI, Imam Syafi'i, dan Muhammadiyah adalah, nah, untuk pendapat MUI itu tuh akad nikah secara online tuh hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab kabul, yaitu berada dalam satu majelis dengan lafaz yang jelas dan Boleh kan? Coba tengok slide-nya. Slide. Terus. Oke. Yang pertama dia menyatakan tidak sah. Tapi ada Kemudian disebutkannya setelah itu ada yang sah. Di antaranya yang tadi karena wabah. Kemudian diwakilkan. Itu MUI. bagaimana solusi dalam menghindari pernikahan online? 3. Siapa itu? Nasya. Perkenalkan, nama saya Nadia Nadia dari kelompok 4, yaitu kelompok Allah Langgar. Nah, jadi solusi untuk menghindari pernikahan online itu bisa dengan mereschedule lagi atau mereschedule ulang pernikahan yang sebelumnya udah ditetapin. Oke, Azhar gimana yang sedang memberikan materi? jawabannya itu benar. Tadi seperti yang dikatakan oleh Nabila Basasha, harus di tempat yang sama, di reschedule ulang. Oke. Harus untuk kelompok pengelola. Oke, karena tadi sudah dipaparkan materi dari kelompok kami, apakah ada dari kelompok 2, 3, atau 4 yang ingin menanyakan sesuatu? Apa ada yang masih belum jelas? Tita? Perkenalkan, nama saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa nikah online itu tidak sah karena di video call itu tidak jelas. Nah, bagaimana jika misalnya teknologi itu sudah berkembang dengan sangat tinggi, terus kedua mempelai itu jelas-jelas saja baik dalam visual maupun audio, itu apakah tetap tidak diperbolehkan dan kenapa gitu? Kenapa padahal kayak udah cukup jelas gitu? Bisa menjawab? Atau ada yang mau jawab? Oke, jadi menurut benar ya. Di sini nih jelas tuh kita mungkin bisa menginterpretasikannya tuh beda-beda. Di sini kalau kata kita jelas tuh maksudnya ya visualnya jelas, audionya juga jelas. Tapi yang di sini dikatakan dengan jelas tuh maksudnya secara langsung, secara tatap muka, secara benar-benar ada di situ. Apa masalah dengan teknologi? Kita nggak tahu kapan ada error, kita nggak tahu apa mungkin yang di sisi sana, sisi sebelah layar yang bukan di sisi kita itu tuh benar orangnya atau enggak, apa mungkin ini rekaman atau mungkin apa. Jadi untuk menghindari keeroran atau yang mengakibatkan ijab kabulnya itu tidak sah. Jadi untuk menghindari itu
maka lebih baik dilakukan secara langsung, dan mungkin karena nggak saya itu nggak langsung gitu, nah melalui media elektronik gitu. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman sudah memperhatikan kami dan memperhatikan kami dengan baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2, kelompok Alhamdulillah, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi pernikahan beda agama. Saya mau mengatakan dulu ya. Pengertian nikah beda agama. Oke, jadi pengertian. Nah, pernikahan beda agama sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama atau berbeda keyakinan. Jadi seperti pernikahan antara muslim dengan musyrikah dan musyrikah dengan muslim. Nikah beda agama dalam Islam adalah haram dan tidak sah. Pernikahan yang haram, maka apabila sepasang suami istri melakukan hubungan suami istri, maka akan termasuk ke dalam perbuatan zina. Jadi mengapa menikah berbeda agama itu dilakukan? Jadi ada 3 alasannya. Yang pertama itu karena menikah berbeda agama itu melanggar hukum agama. Lalu yang kedua, menikah berbeda agama dilarang karena itu melanggar undang-undang perkawinan. Kemudian yang ketiga, itu karena tidak akan tercapai tujuannya pernikahan. Baiklah, evaluasi untuk kelompok 1, subhanallah, tentang apa tadi, nikah online. Kemudian alhamdulillah tentang nikah beda agama. Semuanya luar biasa kompaknya, materinya juga dikuasai dengan baik ya. Mengenai tadi ahli kitab ya, maksud ibu ahli kitab, dari zaman Rasulullah itu pernah diperbolehkan nikah beda agama. Namun diperbolehkan beda agama kepada ahli kitab, dan ahli kitab pada zaman Rasulullah itu kitabnya masih suci dan murni. Setelah itu dilarang Rasulullah karena kitab tersebut banyak direkayasa oleh manusia ya. Kemudian tadi suci ya, betul, suci. Seorang anak yang lahir dari ibu dan ayah yang beda agama itu suci anaknya. Yang haram apa? Yang haram adalah perbuatan ibu dan ayahnya. Jadi yang berdosa adalah ibu dan ayahnya. Kemudian apa lagi? Nikah online tadi syaratnya ada 2. Kenapa diharamkan? Karena tidak adanya kesamaan waktu dan tempat. Karena nikah harus di satu waktu dan satu tempat. Paham tuh? Paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kami dari kelompok La Ilaha Illallah, yaitu kelompok 3, hari ini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai penyebab perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Allahu Akbar, perkenalkan kali ini kami akan menampilkan presentasi, yaitu cara mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Alhamdulillah tadi sudah kita belajar tentang penyebab perceraian, bagaimana cara mengatasinya, dan sehingga kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, terakhir Ibu mau tahu kesimpulan kita hari ini apa? Ayo, siapa yang mau? Silakan Sultan. Baiklah, perkenalkan saya Sultan dari kelompok 3. Jadi saya akan memberikan kesimpulan dari 4 materi yang tadi dipaparkan oleh 4 kelompok yang berbeda. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pernikahan ini yang sudah dibilang oleh Ibu dan juga teman-teman sekalian merupakan melengkapi separuh dari ibadah kita sebagai seorang umat Islam. Yang artinya karena ini separuh dari ibadah kita, yang berarti ini adalah sesuatu yang sangat berat dan juga sesuatu yang sangat rumit, tetap perlu kehati-hatian dalam melaksanakannya.
Jadi dari kelompok 1 tentang menikah online, apakah itu halal atau haram, lalu kelompok 2 yang menjelaskan mengenai pernikahan yang berbeda agama, lalu kelompok ini tadi menjelaskan mengenai mengapa perceraian itu diperbolehkan tapi dibenci oleh Allah, dan yang terakhir diajarkan juga bagaimana caranya agar pernikahan yang dilakukan oleh umat muslim ini dapat membawa hal yang baik, yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya, terima kasih, keep upload. Pekan depan kita akan ujian semester. Jadi tolong belajarlah dengan rajin dan harus jujur. Ingat, jujur itu kunci kebahagiaan atau kesuksesan dunia akhirat. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.